tanaman cabenya teman-teman, dan ini tanaman semangkanya. Tanaman semangkanya sudah ada yang sekitar 3 on, 4 on, ada juga yang baru kemarin saya lakukan polinasi, karena biasanya tanaman semangka itu bertahap teman-teman, jadi tidak langsung bisa tua ataupun sekali panen, tidak bisa. Biasanya panennya 2 kali sampai 3 kali, beda dengan tanaman melon. Kalau tanaman melon bisa kita konsep dari awal mau kita buahkan di daun berapa, tapi kalau tanaman semangka itu agak susah karena belum tentu yang kita polinasi itu jadi, sehingga mengambil kita di daun di atasnya. Itu buah-buahnya teman-teman. Ini tanaman cabenya, bisa dilihat subur ataupun tidaknya. Ini buah semangkanya. Insya Allah nanti puasa sudah bisa dilakukan pemanenan. Dan kalau semangka yang tadi saya bilang tidak hanya sekali, tapi bisa dilakukan pemanenan 3-4 kali, tergantung mau dibuahkan berapa banyak saja. Kalau semangka dibuahkan berapa aja bisa, masalahnya besar ataupun tidaknya teman-teman. Tapi ini semangka biji. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mengupdate ataupun memberitahu hasil pemupukan yang kedua. Yang kemarin saya menggunakan Ultradap, kemudian saya tambahkan Asam Humat Power Soil, dan hasilnya cukup lumayan bagus teman-teman. Ini daunnya sangat hijau cerah sekali, kemudian batangnya juga sangat besar sekali, dan ini sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas cabangnya. Dan ini pertumbuhannya dari sana ke sini, terus yang sampingnya ini juga sama, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Jadi ini hasil pemupukan yang kemarin saya lakukan menggunakan Asam Humat Power Soil, kemudian saya tambah Ultradap. Saat ini saya hanya melakukan penyepraian 1 kali, pada waktu itu menggunakan cover WP, kemudian saya tambah dengan Rudenfol teman-teman. Ini kondisi tanamannya, bisa teman-teman lihat, ini yang sebelah sini. Dan untuk tanaman semangkanya teman-teman juga bisa lihat, ini sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan. Tapi ini jenis semangka indul teman-teman, ini juga belum saya lakukan penyerbukan ataupun polinasi, takutnya nanti karena ini cuacanya setiap hari hujan, ini pun juga sudah mulai gelap lagi, jadi harus dibantu melakukan polinasi. Dan untuk tunas-tunas cabang seperti ini juga harus dikurangi, sisakan 2 tunas cabang saja, yaitu tunas sekundernya
kemudian silahkan teman-teman mau disimpan yang mana, apa mau ditopeng tunas primernya ataupun batang pokoknya ditopeng terserah. Tapi kalau saya 3 batang ini saya simpan, benar-benar yang harus diarahkan, tujuannya agar tidak saling merugikan ketiga tanaman tersebut. Tapi insya Allah nanti untuk timun surinya akan saya kurangi jika tanaman semangka ini sudah terlalu rimbun, karena ini tanaman cabenya juga sangat bagus sekali. Ini bisa teman-teman lihat, tanaman cabenya sangat hijau sekali, hijaunya hijau pekat, berarti hasil pemupukan pertama, pemupukan kedua, intervalnya 10 hari, hasilnya sangat lumayan bagus sekali, seperti yang teman-teman lihat ini. Dan saran buat teman-teman semua, ini rawan-rawannya tanaman cabai teman-teman, jadi usahakan dikontrol mulai daun bawah ini, jangan sampai ada kutu kebul, ada kutu ketuan, sehingga nanti pas mau memasuki huruf Y ataupun huruf V itu akan terserang penyakit trip, tungo, dan juga kutu kebul. Biasanya kalau sudah ada trip, ada tungo, ada keriting, biasanya ada kutu kebul. Jadi harus diantisipasi mulai sekarang. Teman-teman bisa menggunakan insektisida ataupun fungisida yang berbahan kimia, silahkan. Teman jangan terlalu tinggi, jadi jangan sekali-kali menggunakan ukuran sendok ataupun tutupnya, nanti terlalu tinggi dosisnya sehingga akan membuat tanaman cabai ini juga bisa menjadi keriting kalau kebanyakan fungisida ataupun insektisida. Sekarang kita lihat tanaman semangkanya yang sebelah sana, sepertinya sudah rimbun sekali teman-teman, karena bedanya di sini saya tanam dari biji, yang sebelah sana saya pindah tanamkan. Nah, yang untuk lahan yang sebelah sini ini sudah sangat rimbun sekali. Ini tanaman cabenya. Ini tanaman cabenya teman-teman sangat subur sekali, dan ini tanaman semangkanya. Dan insya Allah nanti timun surinya ini akan saya kurangi teman-teman, karena sudah tidak kebagian tempat. Ini saya lihat tidak kebagian tempat. Mungkin kalau diarahkan ke sini kadang-kadang harus nyari rumput buat tatakannya, sedangkan tenaganya sudah tidak mencukupi. Dan ini kemarin tanaman semangka sudah saya lakukan polinasi, dan mohon maaf waktu penyerbukannya saya tidak bisa membuatkan video karena kondisinya sedang gerimis teman-teman. Itu pun juga saya lakukan polinasi, takutnya nanti lambat. Dan ini buah semangkanya sudah ada sekitar 5 on sampai 8 on. Ini ada kali 5 on ada teman-teman. Ini semangkanya, dan sebelah sini juga sama, tapi kebanyakan masih kecil teman-teman. Tapi sebelah sini juga ada yang agak gedean sedikit. Nah, ini juga sudah agak besaran dikit teman-teman. Jadi semangka kalau jadi seperti ini bentuknya bulat, dan isinya ini bulat penuh, tidak menceng teman-teman. Tahu nggak bahasa menceng? Kalau bahasa di Jawa Timur itu menceng. Jadi diibaratkan kotak itu, dia itu nggak bisa bulat teman-teman. Biasanya kalau hasil polinasi itu pagi dipolinasi, biasanya 1 hari ataupun 2 hari kemudian itu sudah ada kelihatan hasilnya teman-teman. Ini buahnya yang seperti ini ada sekitar 70-an teman-teman, tapi kebanyakan masih kecil karena yang saya ambil itu adalah di daun 12 ke atas. Dan yang kemarin yang baru saya lakukan polinasi ini kemarin baru saya lakukan polinasi. Ini walaupun semangka biji bukan non biji, saya tetap melakukan polinasi, takutnya karena ini tanamannya terlalu padat, ada tanaman cabai, ada tanaman timun suri, makanya saya lakukan polinasi. Dan itu yang kemarin saya lakukan polinasi, sudah bentuknya sudah mulai mengkilap. Ini juga sama. Jadi ini nanti satu pohon insya Allah akan saya buahkan 4 ataupun 5. Ini kondisi semangkanya bisa dilihat, tanaman cabenya juga bisa dilihat teman-teman. Daunnya sangat bagus sekali, dan sini juga harus dicek dulu karena ini sangat rapat sekali, sinar matahari juga susah untuk masuknya, makanya sering-sering dilakukan penyepaian menggunakan fungisida ataupun insektisida. Tujuannya apa? Agar tanaman melon terhindar dari jamur juga, tanaman semangka maksud kami terhindar dari serangan jamur juga, karena tanaman semangka itu juga sangat rawan sekali terkena jamur. Keriting juga sering sekali tanaman semangka, tapi alhamdulillah ini walaupun tumpang sari 3 tanaman dan jarak bedengannya pun juga tidak ideal teman-teman ini, karena ini tanaman untuk lahan untuk tanaman cabai, lebarnya cuma
90 cm karena ukuran plastik mulsanya ini 120. Ada tanaman semangkanya, ada juga tanaman cabenya, ada juga tanaman timun suri. Ini polinasi kalau sudah berhasil biasanya hanya semalam saja sudah kelihatan hasilnya teman-teman, agak besar mengkilap. Yang enggak jadi biasanya itu ujungnya itu agak hitam biasanya teman-teman, dan buahnya itu makin mengecil agak kekuningan sedikit, berarti polinasinya berhasil. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan update terkini tanaman cabai saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Cabai saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk Ultradap, kemudian pupuk organik, asam humat, power soil teman-teman. Ini tanaman cabainya alhamdulillah juga bagus sekali. Timun surinya mungkin akan saya kalahkan timun surinya, jadi mungkin saya sisakan beberapa pohon saja untuk dikonsumsi sendiri. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan video-video yang kami upload bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga bisa menginspirasi dan juga memberikan edukasi yang insya Allah bisa dijadikan tahap pembelajaran buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.